Shalom, ketemu lagi ya. Kemarin baru pembukaan doang, sekarang masuk sedikit supaya saya tahu ngerti. Belum saya gajari gambarnya. Sabar, orang sabar kekasih Tuhan. Jadi dengan kesabaran, dengan perlahan-lahan Anda akan tahu dan menguasai betul, sehingga nanti ibadah saudara ketika dilakukan di rumah itu betul-betul diperkenan oleh Tuhan. Mungkin saya akan terlalu jauh kalau saya bicara. Tuhan bisa bicara melalui firman yang Anda butuhkan. Seandainya Anda punya masalah, seandainya saudara sedang dalam satu hal masalah atau percobaan apapun dalam rumah tangga saudara, kalau saudara tekun seperti apa yang saya katakan, Dia bisa menjawab saudara. Dia bisa membebaskan dan melepaskan saudara dari semua masalah. Ada banyak orang yang bersaksi tentang hal tersebut. Jadi mereka bersaksi itu karena mereka merasakan itu. Ya, saya tidak akan bicara muluk-muluk soal itu. Kalau Tuhan tidak bisa dibatasi, saya orang yang terbatas. Mari kita mulai, saudara. Dalam volume yang kedua ini saya akan berbicara bahwa tabernakel itu merupakan sebuah pola kerohanian. Tapi harus ingat, saya tidak mengatakan kepada saudara-saudara harus masuk salah satu gereja yang namanya tabernakel. Walaupun saya juga belajar dari gereja itu. Saya tidak bermaksud hal seperti itu atau memisahkan gereja antar gereja paling bagus ini paling jelek, enggak sama sekali. Saya cuma tertarik dan ingin menjelaskan kepada saudara. Walaupun pandemi ini ada, walaupun masalah kita tidak bisa beribadah, walaupun kita sulit menghadapi hamba Tuhan atau pendeta, Anda tidak perlu harus seperti itu. Anda bisa lakukan sendiri di rumah Anda dengan keluarga Anda. Mau di meja makan, mau di dalam tempat tidur saudara, mau di kamar saudara maksudnya, atau tempat-tempat tertentu. Dan yang paling baik kalau saudara sendiri, itu saudara harus siapkan satu sudut ruangan di kamar saudara. Kalau saudara gemuk, saudara bisa bikin satu tempat duduk yang khusus buat menyembah Tuhan. Jadi supaya kaki saudara tidak tertindih oleh berat badan saudara. Ya, saudara nanti bisa bertanya kepada panitia di sini, seperti apa bentuknya, saudara bisa buat sendiri. Ya, saudara bisa cari dengan papan yang murah saja. Tapi saudara harus menyediakan waktu. Berbahagialah mereka yang bisa main gitar, main keyboard. Atau seandainya saudara tidak bisa menyembah di dalam roh, walaupun itu ada pelajarannya, saya akan ajarkan kepada saudara di dalam pelajaran yang lain. Tentu kalau pelajaran tabernakel sampai akan di situ. Saya tidak lari kepada pelajaran tabernakel. Tapi kalaupun itu diperlukan, nanti saya ambil waktu lain untuk mengajarkan hal itu. Saudara bisa menyembah. Menyembah bukan berdoa, meminta sesuatu. Saudara mengerti arti sembahyang, artinya menyembahyang. Jadi isinya cuma menyembah. Apa itu menyembah? Meninggikan, mengagungkan, meninggikan yang harus ditinggikan, yaitu Allah seruas sekalian alam. Harus saudara tinggikan di tempatnya dia sebagai Allah yang berkuasa mutlak atas diri saudara sebagai ciptaannya dia. Kalau saudara mau baik dalam hidup ini, saudara harus berlaku seperti itu. Berbahagialah orang yang dikasih Allah daripada orang yang dikasih manusia. Manusia bisa mengecewakan, tetapi Allah tidak sama sekali mengecewakan. Dia punya rencana jauh tentang kehidupan manusia. Pribadi lepas pribadi. Dia juga bisa menentukan rencana untuk bangsa demi bangsa. Dia bisa menceritakan, bisa merencanakan juga kebaikan buat keluarga demi keluarga. Allah tidak berbatas dan tidak bisa dibatasi. Karena Allah adalah pencipta seruas sekalian alam. Hal yang seperti itu saudara bisa pelajari dari buku saya tentang menuju mata air. Saya bukan promosi, saya nggak jual buku. Tetapi di situ akan dijelaskan satu persatu siapa itu Allah. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Setiap orang punya hak untuk mempercayainya. Dan tidak boleh dibatasi. Walaupun tabernakel juga tetap membatasi. Tapi batas-batas tertentu yang Anda bisa pelajari. Nah, pertama kali saudara yang saya maksudkan tadi bukan Anda dibawa kepada satu gereja yang bernama tabernakel, sama sekali enggak, walaupun saya pernah sekolah di situ. Yang saya maksudkan adalah bahwa tabernakel atau rumah Allah atau rumah sembahyang yang dibuat oleh Musa
itu semuanya punya satu fungsi. Berbagai-bagai tujuan dan arah sasarannya. Saudara, kenapa harus kita jadikan pola? Kita lihat dari tujuannya sementara ini. Dikatakan ini, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang Israel. Saya bukan pro Israel, nggak ada hubungannya dengan saya. Tapi mau tidak mau, Israel lah yang pertama kali menurunkan agama yang tertulis. Israel sampai sekarang tidak pernah berubah. Agamanya agama Yahudi, dari suku Yehuda. Kitabnya sama dengan kitab orang Kristen yang perjanjian lama. Jumlahnya juga sama dan tidak berubah. Karena agama Kristen muncul dari mereka. Mereka yang menulis semua para nabi itu orang-orang Ibrani semua. Dan mereka yang menuliskan buku-buku itu, mereka tuliskan menjadi satu Alkitab. Dan sampai detik ini mereka masih mempercayai kitab mereka. Jadi agama yang berdasarkan Allah pertama kali adalah bangsa Israel. Itu mau diterima, mau percaya, mau tidak, terserah. Musa orang dari Israel. Sebetulnya dia dari bangsa Ibrani. Yang dimulai dari sejarah Ibrahim dipanggil dari Urs Kasdim oleh Allah. Dan bagaimana cara manggilnya, saya pun tidak tahu. Tapi dialah yang menyebutkan Allah pertama kali. Sehingga dia meninggalkan seluruh keluarganya, keluar dari tanah kelahirannya. Kenapa? Karena tanah kelahirannya penuh dengan penyembahan berhala. Allah yang memilih umatnya. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih. Perhatikan. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, saya tekankan kepada saudara, bukan saudara yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih saudara. Dia yang mengumpulkan saudara, dia yang mau menyelamatkan saudara, dia akan menjadikan saudara bagian daripada keberadaan Allah. Mereka ketika di dalam perjalanan menjadi satu bangsa yang besar, judul yang utama itu saya kalau bisa nanti sampai selesai, sampai mereka jadi bangsa sampai detik ini. Mereka tetap jadi bangsa yang unggul, bukan saya pro Israel. Dan saya bukan orang Israel. Mereka lah yang menemukan banyak rumus-rumus dari ilmu pengetahuan. Mereka lah yang menemukan rumus-rumus dari keuangan dunia ini. Mereka lah yang menemukan banyak hal-hal tentang kesehatan dari manusia. Dan di mana ada bangsa ini dalam satu negara, biasanya negara ini makmur. Seperti Amerika. Itu semuanya orang Israel, orang Yahudi. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, kepada anak-anakku, kepada saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan, saya tidak mengunggulkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel mau tidak mau Anda harus mengakui bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan. Direkayasa demikian rupa dari mulai panggilan kepada Abraham sampai kepada Yakub, lalu dimulai dengan sejarah Yusuf dibuang ke tanah Mesir. Itulah mulai sejarah Israel sampai dia jadi bangsa besar yang religius. Dan juga sampai dia mengalami banyak perkara di muka bumi ini. Di bumi hanguskan sampai dibakar. Sampai sedetik ini juga ada museum-museum yang menceritakan tentang kepahitan mereka di dunia ini. Mereka adalah bangsa yang brutal sebetulnya. Mereka yang berani kepada Allah mereka dengan bersungut-sungut dalam segala perkara. Seolah-olah mereka tidak takut sama sekali kepada Allahnya. Padahal Allah banyak membuat mujizat dengan mereka. Dan saya selalu aneh, kok Allah mau saja mengasihi mereka yang sudah begitu kurang ajar. Kasih Allah tidak pernah berubah. Sekalipun Anda berdosa apapun, sekalipun Anda keluar dan tidak mempercayai Tuhan, tapi kasih Allah tidak akan berubah kepada saudara. Dikatakan mereka yang suka menggerutu bersungut-sungut, beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Kalau Allah membinasakan manusia, saudara, dia menggunakan malaikat maut. Tidak seorang pun, tidak senjata secanggih apapun yang bisa memberhentikan. Tidak bisa. Kalau Allah sudah tidak mau berperkara lagi, Allah serahkan kepada malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh. Jadi maksudnya kalau kita belajar tabernakel tadi, kita punya contoh. Kita bisa punya lihat sesuatu yang, oh ini contohnya. Dengan demikian kita jangan berlaku seperti itu. Saudara, saya punya pengalaman banyak hidup. Pada saat kesulitan, apalagi seorang hamba Tuhan, ketika dia hidup dalam kekurangan, kita seringkali bersungut-sungut dan kita berkata, Tuhan, masihkah ada Engkau bersertaku? Apa Engkau sudah berubah kali ini sehingga Engkau tidak memberkati aku lagi? Apakah Engkau sudah membuang aku? Itu sudah bersungut-sungut, saudara. Tapi syukur kepada Allah, Dia tidak pernah membalaskan sungut-sungut saya sampai Dia kirimkan malaikat maut. Tidak. Betapa panjang sabarnya Allah. Karena Dia tahu siapa itu manusia. Manusia ciptaannya. Sampai di mana kemampuan manusia itu Dia tahu dan mengerti. Tidak ada yang bisa mengerti, walaupun itu ibu kita atau ayah kita. Cuma Allah yang bisa mengerti seperti apa kita sebenarnya. Oleh sebab itu, saudara, jangan sekali-kali kita bersungut-sungut seperti mereka yang kita perbuat terhadap Allah. Karena kita tidak tahu apa akhir dari segalanya itu. Lebih baik kita bersyukur, lebih baik kita berterima kasih, lebih baik kita ikut di dalam apa rencananya, sehingga sangat mudah bagi Allah untuk memberkati hidup kita. Jadi yang pertama, saudara, kenapa kita perlu mempelajari tabernakel? Supaya kita punya contoh. Karena manusia kalau nggak ada contohnya, itu susah. Sudah tahu, isi seorang hamba Tuhan itu sangat sulit hidupnya. Bukan sulit kekurangan uang. Jujur, istri saya itu anak pengusaha. Umumnya punya pabrik. Pabrik kain, pabrik makanan. Dia anak yang punya pabrik. Dimanja oleh orang tuanya. Tapi Tuhan ngerti. Dia dapat saya suaminya, seorang hamba Tuhan. Penghasilannya nggak tahu dari mana. Tergantung belas kasihan orang. Tapi saudara tahu, ada satu perusahaan ekspor dari pakaian ke luar negeri. Dia selalu membuat contoh lebih dulu. Kalau buat contoh, pabrik itu tidak satu. 10, 20, satu kodi 20. Itu isi saya selalu dapat satu. Jadi dia punya, sebelum dipakai orang dia sudah punya. Ini cara Tuhan mengasihi. Jadi contohnya itu dikirim ke luar negeri lebih dulu. Ditawarkan lebih dulu. Setelah orang lihat contohnya, kalau sekarang ini brosurnya, orang tertarik, baru orang pesan dan beli. Kalau ini contoh bagaimana supaya kita hidup dalam rohani ini sempurna. Kalau kita sempurna di dalam rohani menurut contohnya yang tidak disukai, maka tidak akan kita lakukan yang tidak disukai itu. Ingat, kita tidak bisa berdusta kepada Tuhan. Mata Tuhan ada di segala tempat memperhatikan kita yang baik dan yang buruk. Kita tidak bisa menolak hukuman Tuhan kalau Dia sudah mau menghukum. Tuhan tidak perlu panggil penyidik seperti polisi, nggak perlu. Karena setiap tubuh di tempat kita ini akan berbicara dengan sendirinya. Bukankah firman Tuhan, kau akan pertanggungjawabkan setiap perkataan yang kau katakan. Jadi apapun yang kita sebutkan dalam mulut ini, dengan lidah ini, tanpa perlu ada penyelidik, tanpa perlu ada penyidik. Pada saat kita berhadapan dengan pengadilan Allah, mulutmu akan berbicara sendiri dan lidahmu akan berbicara sendiri, menyatakan segala kesalahanmu. Anda tidak perlu kamera seperti CCTV sekarang ini ada. Apa yang kamu lihat dengan matamu, atau Anda menolak dengan semua tuduhan itu,
Karena matamu sendiri yang akan berbicara, mempertanggungjawabkan apa yang kau perbuat di muka bumi ini. Contohnya bangsa Israel itu. Allah memberikan janji kepada mereka untuk menduduki tanah Kanaan. Sampai dengan kita dijanjikan Allah untuk masuk dalam surga samawi. Tapi terserah saudara. Apakah saudara mempersiapkan diri untuk masuk ke sana? Atau sekadar saudara bersungut-sungut saja mendapatkan satu kesulitan dalam bersungut-sungut? Bagaimana Anda tahu kesulitan itu membawa baik kepada Anda? Karena kalau tidak sulit, Anda tidak akan jadi ahli. Kalau semua serba gampang Anda terima, Anda tidak akan pernah menghargai apa yang diberikan. Tapi kalau Anda mengerti bahwa kesulitan membawa sudah pada satu kedewasaan, maka Anda akan berterima kasih karena akan indah pada waktunya. Saudara, saya sangat sesali sekali. Hanya waktu yang memisahkan kita. Tapi janganlah putus asa. Kita akan bertemu lagi dengan hal yang kedua. Karena selain contoh, juga kita diberi bayangan dengan pelajaran tabernakel ini. Kalau ada bayangan, kita bisa tahu apa yang dilakukan di balik bayangan itu. Pujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Anda. Baik tidur Anda, usaha Anda, semuanya. Amin.